Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u bina ata'na wa ta'un ya man amruhu idha arada syai'an ayakul kun fayakun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali alinar. Allah memerintahkan kita untuk takwa dan untuk tunduk kepada Ar-Rasul dan Ulil Amri. Untuk makna tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul, tunduk kepada Ulil Amri, maknanya takwa. Takwa kepada Allah maknanya adalah menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang dan menjauhi larangan Allah secara total dan mengikuti saran-saran Allah. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan harus mengikut kepada ulil amri, pemerintah. Artinya bagaimana ini? Takwa, misalnya satu contoh, kita ada harimau di muka kita, agak jauh, misalkan 100 meter atau berapa. Kita tidak boleh takut kepada harimau, tapi takut kepada Allah. Prakteknya adalah kita meloloskan diri, melarikan diri atau menyelamatkan diri dari serangan harimau. Itu namanya takwa kepada Allah. Kalau kita diam dan diserang diam tambah maju, maka itu namanya tidak takwa kepada Allah. Sebagaimana zaman sekarang, jangan takut kepada virus corona, takutlah kepada Allah. Maknanya kita harus takut kepada Allah dalam menghadapi ujian ini. Artinya kita punya i'tikad, jangan sampai kita punya i'tikad yang salah, i'tikad bahwa tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Yang bikin menular adalah Allah. Kemudian sebab menularnya penyakit kebanyakan karena berdekatan kepada orang yang berpenyakit. Sunnatullah fil kaun la yatabaddal. Sistem wilayah dalam semesta ini tidak akan berubah. Maka sebuah hadis menerangkan la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wa firro minal mazdumi firoroka minal asad. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Yang bikin nular adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Badui, unta-unta saya pada sehat-sehat, bareng kedatangan unta yang sakit semuanya itu sakit. Itu namanya kan ketularan, katanya Rasulullah. Jawabnya, yang sakit itu ketularan siapa? Yang satu tadi, gak bisa jawab dia. Artinya di sini kita harus punya tekad bahwa tidak ada sesuatu yang punya pengaruh kecuali ada izin dari Allah. Kita tidak boleh beriktikad bahwa ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak boleh merasa tidak baik karena suara burung. Tidak boleh merasa tidak baik karena sofar. Sofar itu yang mengatakan bulan safar, ada yang mengatakan penyakit ulat yang ada di perut. Wala kulli hal, kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Lalu Rasulullah kok bilang firra minal mazdum firaraka minal asad.
Wa firra minal dumi kama tafirru minal asad, itu riwayat Bukhari. Artinya benar, penyakit tidak bisa menular dengan sendirinya, bahkan yang bikin nular Allah, tapi Allah bikin nular penyakit dibarengi dengan sebab itu berdekatan. Karena itu Rasulullah mengatakan, larilah kamu dari orang lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Sekali tempo ketika ada orang Taif mau biat ke Rasulullah, orang itu adalah lepra. Rasulullah utusan, sudah cukup biatmu kepadaku tanpa berjabatan tangan, pergilah kamu. Rasulullah tidak mau berjabat tangan dengan orang lepra, karena Allah membuat nular kalau bila orang sehat berdekatan dengan orang yang sakit. Dari sini akhirnya kita ingat kepada hadisnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rizzi ibtalallahu azza wa jalla bi nasan min ibadih fa idza sami'tum bi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya ta'un, tapi saya tidak mengerti apakah virus apa ini 19 kata corona gampangnya itu termasuk Tuhan, tidak, saya tidak mengerti, tapi ini mendunia. Nah itu adalah tanda-tanda siksa. Tapi idana jalal bala amma, kalau bala sudah diturunkan merata kepada siapa saja. Ta'un adalah suatu penyakit ujian dari Allah kepada hambanya, baik hamba soleh atau hamba toleh, sama, kalau sudah turun sama. Maka syariatnya dari Rasulullah SAW, kalau kamu mendengar ta'un di suatu wilayah, maka kamu jangan masuk situ. Sebab ada wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Kalau terjadi wabak pada satu wilayah sedangkan kamu ada di situ, kamu jangan lari karena takut mati. Takutlah kepada Allah. Nah di sini maknanya, kalau kamu ada di daerah wilayah yang ada ta'un, ada penyakit yang sangat menakutkan secara zahir, maka kamu jangan keluar dari wilayah itu. Nanti ada suudzon dari yang lain, bahwa kamu membawa petaka kepada yang kamu datangi untuk menjaga itu. Artinya bagaimana? Artinya ini kalau sudah kamu mendengar di suatu wilayah ada terjangkit wabak, kamu tidak boleh masuk, dan yang ada di tempat itu tidak boleh keluar. Maknanya kita harus menjauhkan diri. Maka larangan pemerintah, baik atas nama kepala daerah atau apa sih, sampai presiden juga, sampai majelis ulama, mengatakan tidak usah sholat Jum'ah untuk sementara waktu. Itu tidak masalah, karena kalau sholat Jum'ah kan berdekatan. Akibatnya Allah bikin nular sebab berdekatan tadi. Dilarang sementara, seperti Lamongan baru ada selebaran bahwa untuk Jum'ah mulai tanggal 3 April ditiadakan sholat Jum'ah, ganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Ditiadakan sholat jamaah di masjid, di mushola, sholat di rumah masing-masing. Itu tidak masalah, karena memang demikian caranya untuk tidak ketularan. Maka syariat harus kita lakukan. Baidamar itu fawaswin. Kalau kita sakit, maka yang bikin waras Allah. Bikin waras, minta doa, minta sembuh dari Allah, dan harus upaya. Maka nih, kalau kita sakit harus baca alhamdulillah, dispensasi dari Allah. Apa? Kalau kita punya dosa, kita kena sakit, sabar, dihapus dosanya. Kalau tidak punya dosa, diangkat derajat kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi perintah ilahi, kalau kita sakit disuruh berobat, maka kita berangkat ke dokter untuk berobat mengikuti perintah ilahi. Taat kepada Allah itu namanya. Bukan kok untuk minta sembuh ke dokter. Berobat saja. Niat berobat mengalir perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa saran dokter? Harus cuci tangan sebelum. Sekarang kan demikian. Sebelum masuk rumah, kalau dari bepergian harus cuci tangan. Terus lepas baju, dicuci,
mandi lebih dulu. Itu semuanya adalah upaya, harus ditempuh.